Banyak yang berkomentar tentang masalah sorban, terkhusus seperti sorban yang sedang saya kenakan ini. Mereka berkomentar, Ustadz, itu cara pakai sorbannya salah. Ustadz, itu kalau dipakai sholat, nanti sholatnya nggak sah. Karena katanya jidatnya terhalangi dengan kain sorban, tidak langsung mengenai tempat sujud. Teman-teman rahimakumullah, komentar-komentar seperti ini sebetulnya datang dari orang-orang yang mereka tidak memiliki alasan ilmu yang ilmiah dalam berbicara. Dan bisa kami katakan bahwa komentar-komentar seperti itu muncul dari orang-orang yang kurang piknik mungkin ya. Kurang piknik dalam ilmu fikih. Subhanallah. Teman-teman rahimakumullah, hendaknya kita sebagai muslim ataupun muslimah ketika akan berkomentar sesuatu, hendaknya kita kuasai dulu ilmunya. Dan berkaitan dengan ilmu fikih dalam hal sesuatu yang menghalangi jidat atau kening ketika bersujud, di sini para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, sebagaimana pendapat madhab Syafi'iyah, dan ada satu riwayat juga dari pendapat Ahmad, mereka mengatakan bahwa jidat ketika sujud itu harus langsung mengenai tempat sujud, tidak boleh terhalangi oleh apapun. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, dan ini merupakan pendapat jumhur mayoritas ulama, mereka berpendapat sah sholat seseorang walaupun jidat atau keningnya terhalangi oleh sesuatu ketika bersujud. Jadi tidak ada masalah ketika jidat atau keningnya terhalangi oleh sesuatu ketika sujud, mau dengan sorban, mau dengan peci atau kufiah atau apapun itu yang menghalangi jidat dan kening mereka ketika sujud sehingga tidak langsung mengenai tempat sujud, ini tidak ada masalah dan sah-sah saja sholatnya. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama, seperti pendapat ulama madhab Hanafiyah, ulama madhab Malikiyah, ulama madhab Hanabilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video tersebut adalah video dari salah satu Habib. Namanya itu kalau tidak keliru Imam Syuhada. Dia mengatakan atau ketika dia ditanya oleh seseorang bahwasanya sholat dengan imamah yang dia pakai itu tidak sah, dia mengatakan bahwasanya seorang yang mengatakan seperti itu berarti orang itu kurang dalam ilmu fikihnya. Karena menurut dia ada khilaf ulama tentang masalah seseorang yang sholat dengan jidatnya atau dahinya yang tertutup dengan imamah. Akan tetapi di dalam video tersebut Ustadz Wahabi itu tidak membacakan nususul ibarah daripada ulama yang dia sebutkan. Entah kenapa alasannya, nanti teman-teman netizen bisa menjawabnya di kolom komentar. Setelah saya mencari di beberapa kitab atau di beberapa referensi, saya menemukan ibarat di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab karangannya Imam An-Nawawi. Di sini ada nasul ibarah far'un fi mazahibil ulama'i fi sujudi ala kummihi wa zailihi wa yadihi wa qawri imamatihi wa ghairi zalika mimma huwa muttasilun bihi. Qad dzakarna anna madhhabana annahu la yasihhu sujuduhu ala syai'in min zalika wa bihi qala Dawud wa Ahmad fi riwayatin wa qala Malik wa Abu Hanifah wal Auza'i wa Ishaq wa Ahmad fi riwayatil ukhra yasihhu qala sahibut tahdzibi wa bi qala aktsarul ulama'i. Artinya adalah memang menyikapi seseorang yang sholat dengan imamah yang menutupi dahinya ketika sholat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu sah, ada yang mengatakan tidak sah. Dan untuk Imam Ahmad ini mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama ada yang mengatakan itu tidak sah, pendapat kedua ada yang mengatakan itu sah. Jadi untuk Imam Ahmad itu riwayatnya ada dua. Kemudian ulama yang menyatakan sah seseorang yang sholat dengan dahinya yang tertutup ketika dia sujud, pertama berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas radhiyallahu taala anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri fa idza lam yastati ahaduna ay yumakkina jabhatahu minal ardi yabsutu thawbahu fayasjudu alaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslimun.
Kedua dari hadis Su'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin matirin wa huwa yattaqittina idza sajada bi kisa'in alaihi yaj'aluhu duna yadayhi rawahu Ibnu Hanbalin fi musnadihi. Yang ketiga dengan hadis Su'anil Hasani qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasjuduna wa aydihim fi siyabihim wa yasjudur rajulu ala imamatihi rawahu al-Baihaqi. Akan tetapi dari tiga hadis ini yang dibuat landasan oleh ulama yang mengatakan sahnya seorang sujud dengan imamah yang menutupi dahinya, itu dikritisi di dalam kitab Al-Majmu' ini. Pertama, Imam Nawawi mengatakan wa ajma'abuna an hadisi Anasin annahu mahmulun ala thawbin munfasilin. Artinya adalah di dalam hadis tersebut diarahkan kepada pakaiannya sahabat yang sudah dilepas, bukan yang tidak dilepas. Dalam artian ketika sholat itu, ketika dahinya tidak bisa disentuhkan kepada tanah atau ke tempat sujudnya karena sangat panasnya, itu dilepas dulu bajunya kemudian diletakkan, dibuat sebagai tempat sujud atau diletakkan ke tanah. Kemudian tentang hadis Ibnu Abbas, di sini dikatakan wa amma hadis Ibnu Abbasin al-mazkuru fi musnad Ahmad fa dha'ifun fi isnadihi majruhun. Dikatakan hadis dari musnadnya Imam Ahmad itu dikatakan hadis dhaif dan majruh. Dan juga dikatakan walau sahah lam yakun fihi dalilun li satril jabhati. Meskipun hadis itu sahih, tidak bisa dibuat landasan bahwasanya bolehnya seseorang itu ketika sholat menutupi dahinya sehingga tidak langsung bertemu dengan tempat sujud atau ke tanah. Kemudian tentang masalah hadis dari Imam Hasan, di sini dijawab wajib al-Baihaqi wal ashabu an hadisil Hasani annahu mahmulun ala anna ar-rajulah yasjudu 'ala al-imamati ma'a ba'dil jabhati. Dikatakan bahwasanya hadis dari Imam Hasan itu sahabat ketika dia sujud itu sebagian dahinya itu terbuka, tidak tertutup semua. Wa yadullu ala hadza annal ulama'a mujmi'una ala annal mukhtar mubasharatul jabhati lil ardi. Ini didukung dengan pendapatnya ulama atau ijma'nya ulama bahwasanya pendapat yang dipilih itu adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya harusnya dahi ini bertemu langsung dengan tempat sujud atau dengan bumi. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Al-Majmu' ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemudian kalau kita lihat di dalam mazhab aslinya, pertama di dalam mazhab Hanafi, yaitu di dalam kitab Hasyiyah Tahtawi ala Maraqil Falahi Syarh Nuril Idah, di sini ada keterangan atau ada penjelasan qauluhu kasujudi ala qawri imamatihi ayil kaini ala jabhatihi fa innahu yasihu ma'al karahati bi ghairi uzrin. Juga disambung dengan ibarat di bawahnya amma idza kan ala ra'si wa sajada alaihi wa lam tusib jabhatuhu al-ardh la tahsihu salatuhu wa katsirum minal awami yaf'aluhu. Artinya adalah seseorang yang sholat dengan imamah yang ada di dahinya sehingga tidak langsung dahinya ini menempel kepada tempat sujudnya atau kepada bumi, itu boleh atau sah sholatnya, akan tetapi sholatnya itu dimakruhkan. Akan tetapi jika kasusnya surbannya itu melalui di kepalanya sampai besar, kemudian ketika sujud dahinya tidak bisa tersentuh dengan banyaknya imamah yang ada di kepalanya, maka itu tidak sah sholatnya. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan orang-orang awam. Ini penjelasan di dalam kitab Hasyiyah Tahtawi. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar wa Hasyiyatu Ibni Abidin, di sini ada penjelasan kama yukrahu tanzihan bi qawri imamatihi illa bi udrin wa in sahha indana bi syarati kaunihi ala jabhatihi kulliha aw ba'diha kama marrah. Artinya adalah sholat dengan imamah sehingga menutupi semua dahinya ini, ketika sholat itu tetap sah, sholatnya benar tetap sah, akan tapi sholatnya itu makruh. Intinya di dalam madhab Hanafi sendiri, di dalam kitab-kitabnya menjelaskan memang seorang yang sholat dengan dahinya yang tertutup sehingga dahinya ini tidak bisa langsung bertemu kepada tempat sujudnya atau kepada bumi, itu memang sah sholatnya, akan tetapi sholatnya itu dimakruhkan. Ini di dalam madhab Hanafi. Kemudian kalau kita lihat di dalam madhab Maliki, yaitu di dalam kitab At-Taj wal Iqlil Mukhtasari Khalil, di sini ada penjelasan wa sujuduhu ala qawri imamatihi minal mudawwanati qala Malikun man shalla wa alaihi imamatun
fahabbu ilayya an yarfa' an ba'di jabhatihi hatta yamassal arda ba'du jabhatihi fa in sajada ala kauril imamati karihtuhu wa la yu'idu. Artinya adalah menurut Imam Malik, memang orang yang sholat dengan imamah yang melilit kepada semua dahinya itu sholatnya sah, akan tetapi itu dimakruhkan. Beliau mengatakan tetap itu dimakruhkan, akan tapi sholatnya nggak perlu untuk diulangi lagi, artinya sholatnya sah. Kemudian catatannya Ibnu Habib, hadza in kana qadarta qataini wa in kana kasifan a'ada. Catatannya dari Ibnu Habib adalah apabila surban yang melilit di dahinya itu tipis, sehingga beliau menggambarkan qadarta qataini. Apabila surban yang melilit di dahinya itu tebal, dikatakan itu sholatnya tidak sah, sehingga ada konsekuensi untuk a'ada, untuk mengulangi. Jadi kalau melihat dalam kitab At-Taj wal Iqlil ini memang ditafsir. Tafsirnya begini, apabila surban yang melilit di dahinya itu yang dibuat untuk sholat itu tipis, maka sholatnya sah, akan tapi dimakruhkan. Dan apabila itu tebal, maka sholatnya itu tidak sah, harus diulangi lagi atau wa'adah. Kemudian kalau kita melihat dalam kitab Al-Mudawwanah sendiri, di sini ada ibarat qala wa qala Malikun fi man sajada ala qawril imamati qala ahabbu ilayya an yarfa'an ba'di jabhatihi hatta yamassa ba'du jabhatihi al-ardah. Qultu lahu fa in sajada ala qawril imamati qala akrahuhu fa in fa'ala fala i'adata alaihi. Artinya adalah seseorang yang sholat dengan imamah yang melilit di semua jabahnya atau dahinya atau jidatnya, itu sah sholatnya, akan tapi itu dimakruhkan. Jadi di dalam madhab Maliki ini memang seseorang yang sholat dengan imamah yang melilit di dahinya itu sholatnya sah, akan tetapi dimakruhkan. Catatannya adalah itu apabila imamahnya tipis. Kalau imamah yang melilit itu tebal, maka sholatnya tetap tidak sah. Di dalam madhab Malik seperti itu penjelasannya. Kemudian kalau kita lihat di dalam madhab Ahmad bin Hanbal, kita tahu bahwasanya tadi di dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan bahwasanya di dalam riwayat Imam Ahmad itu ada dua. Yang pertama menyatakan seorang yang sholat dengan imamah yang ada di dahinya itu tidak sah. Kedua menyatakan itu sah. Kemudian kalau kita lihat di dalam madhab Ahmad bin Hanbal sendiri, yaitu di dalam kitab Al-Mughni karangannya Ibnu Qudamah, di sini ada ibarat yang menjelaskan al-mustahabbu mubasyaratul musalli bil jabhati wal yadaini liyakhruja minal khilafi wa ya'khudha bil azimati. Artinya adalah yang mustahab, yang disunnahkan itu langsung menyentuhkan dahi ini ke tempat sujud atau ke bumi dengan tanpa terhalang sesuatu apapun. Karena agar musolli itu keluar dari khilafnya madhab lain yang menyatakan itu wajib, seperti madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian agar orang itu memang melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita lihat di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal sendiri menyarankan untuk seorang itu sholat dengan tanpa melilitkan imamah di kepalanya atau dengan tanpa menghalangi sesuatu di dahinya, sehingga dahi ini langsung bertemu ke tempat sujudnya atau ke bumi. Jadi kalau kita simpulkan, memang untuk orang yang sholat memakai imamah seperti di dalam videonya Ustadz Wahabi tersebut, itu ada dua pandangan ulama. Ada yang mengatakan sah sholatnya, ada yang mengatakan tidak. Yang menyatakan sah sholatnya ini masuk kategori yang dimakruhkan. Jadi sebaiknya itu ngikuti pendapat yang ada di kitab Al-Mughni karangannya Ibnu Qudamah yang mengatakan sebaiknya seorang itu tidak memakai imamah seperti di dalam videonya Ustadz Wahabi tersebut. Langsung saja agar keluar dari khilaf ulama yang menyatakan wajibnya seorang menyentuhkan langsung jabahnya ke tempat sujudnya. Kemudian juga catatannya lagi yang harus diketahui oleh teman-teman, di dalam menggabungkan satu madhab dengan madhab yang lain itu harus tidak ada talfik. Sehingga kalau nanti talfik, maka disebutkan nanti ibadah yang dilakukan itu tidak sah. Contoh talfiknya adalah ketika seorang itu wudunya ikut kepada madhab Imam Syafi'i, kemudian dia tidak batalnya wudu ikut kepada madhab Malik, yaitu ketika dia menyentuh seorang perempuan dengan tanpa syahwat itu tidak batal dalam madhab Maliki. Di dalam konsep ibadah ini itu tidak sah. Di dalam konsep wudu ini tidak sah. Wudunya ikut madhab Syafi'i, tapi batalnya ikut madhab Maliki, itu tidak sah. Ini di dalam halal ikhtiyar, bukan halal darurah. Ini yang disebut dengan talfik. Kalau talfik seperti ini di dalam satu qadiyah, maka orang tersebut yang melakukannya itu ibadahnya tidak sah.
Itu yang menjadi catatan penting. Jadi seorang yang wudhu dengan pakai mazhab Syafi'i kemudian batalnya dengan pakai mazhab Imam Malik, maka orang ini dikatakan orang yang mentalfik. Sehingga kalau talfik ini ibadahnya tidak sah. Kalau tidak sah, ya tentu tidak diterima. Itu yang menjadi catatannya. Pertanyaannya adalah, seseorang yang mengikuti pendapat di luar Asy-Syafi'i, yaitu bolehnya tidak langsung menyentuhkan jabah atau dahi ini ke tempat sujud atau ke bumi, dan rukun-rukun sholatnya dan syarat-syarat sholatnya ikut pendapat Asy-Syafi'i. Itu pertanyaan, itu boleh atau tidak yang seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, karena agak panjang ya. Kalau disimpulkan nanti tidak mewakili dari apa penjelasan yang di depan. Pesan saya kepada Ustadz Wahabi tersebut, jangan mengatakan seorang itu tidak paham terhadap agama. Ketika seorang itu bertanya tentang apa yang dia kerjakan, jawab saja apa yang ditanyakan. Dan ketika menjawab jangan seperti itu. Tidak membacakan nasul ibarah daripada ulama yang dia sebutkan, itu menunjukkan bahwasanya dia sebenarnya yang kurang paham seperti itu. Dan bagi teman-teman netizen, saya harap teman-teman itu lebih bijak di dalam komentar, gak usah mencaci atau mencela siapapun. Kita di sini adalah ruang diskusi secara ilmiah, jadi jawab dan bantah dengan ilmiah. Jadi saya semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.